Pada video kali ini saya coba jelaskan kepada rekan-rekan sobat sekalian tentang bagaimana cara memberhentikan perangkat desa sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan. Nah, ini menarik untuk kita bahas teman-teman. Nah, maka untuk itu simak terus penjelasan berikut ini. Halo pemirsa dan sobat sekalian, jumpa lagi dengan Bang Laya di channel Belajar Hukum Official. Nah, seperti kita ketahui, berdasarkan dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di pasal 5 ayat 2 dikatakan, biar saya bacakan kepada teman-teman sekalian, perangkat desa diperhentikan karena yang pertama, karena usia telah genap 60 tahun. Yang kedua, karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, karena berhalangan tetap. Yang keempat, karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Dan yang kelima, karena melanggar larangan sebagai perangkat desa. Jadi kelima poin inilah yang menjadi dasar dalam hal melakukan pemberhentian perangkat desa. Nah, proses pemberhentiannya, misalkan perangkat desa diberhentikan karena usia telah genap 60 tahun, maka kepala desa menerbitkan SK pemberhentian, baru kemudian disampaikan kepada camat paling lambat 14 hari setelah ditetapkan. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, apabila perangkat desa diperhentikan karena telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, larangan perangkat desa yang dimaksud adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 51 Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, akan tetapi dalam tanda kutip, pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perangkat desa tersebut bukan pelanggaran pidana seperti ketidakdisiplinan atau tidak loyalitas, atau tidak profesional, atau tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai perangkat desa, maka kepala desa melakukan pemberian sanksi administrasi terlebih dahulu. Nah, seperti pemberian surat teguran, surat peringatan, baik secara lisan maupun secara tertulis, dan atau juga pemberian sanksi pemotongan siltap atau tunjangan dan sebagainya. Nah, apabila sanksi administrasi tersebut tidak dilaksanakan atau tidak dilakukan atau masih membandel, maka kepala desa mengkonsultasikan kepada camat untuk melakukan pemberhentian dengan menyertakan beberapa pelanggaran-pelanggaran perangkat desa yang bersangkutan. Jadi apabila surat rekomendasi camat berisikan persetujuan, maka kepala desa mengeluarkan surat keputusan kepala desa tentang pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan. Akan tetapi apabila surat rekomendasi camat berisikan penolakan, maka kepala desa melakukan penundaan atau pembatalan terhadap pemberhentian perangkat desa yang bersangkutan. Nah, itu yang kedua. Nah, yang ketiga, apabila perangkat desa tersebut diberhentikan karena pelanggaran pidana, maka harus menunggu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap baru boleh dilakukan pemberhentian. Tapi pada saat perangkat desa yang bersangkutan telah ditetapkan sebagai tersangka atau telah ditetapkan sebagai terdakwa, maka dapat dilakukan pemberhentian sementara, baru setelah keluar putusan pengadilan baru dilanjutkan dengan pemberhentian. Jadi begitulah cara dan proses pemberhentian perangkat desa teman-teman berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Jadi demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Bila masih ada yang kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.